Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan, atas segala karunia, atas segala apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, semua yang telah Allah berikan, tidak ada satupun yang Allah minta untuk kita bayar satu persatu dari semua kebaikan itu. Tidak ada jasa yang dimintai pamrih, tidak ada pemberian yang dimintai bayaran oleh Allah. Bayangkan saja hadirin yang dirahmati Allah, hari ini jika ada pasien rumah sakit yang membutuhkan oksigen, maka sudah pasti bunyi harganya akan melampaui batas kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Ini oksigen yang disediakan oleh Dinas Kesehatan untuk menyambung hidup, untuk upaya hidup, ikhtiar hidupnya seseorang di rumah sakit, perlu ada bantuan oksigen, dan itu bayarannya jauh lebih mahal dari apa yang telah Allah berikan kepada kita semenjak kita dilahirkan. Datang ke dunia dalam keadaan tangis, datang ke atas dunia tanpa ada pakaian, datang di atas dunia tanpa punya kekuatan apa-apa. Andai kata dalam usia kita sampai segini, 30 tahun, 20 tahun, 40, 50, 60, 70, 80 tahun, Allah meminta untuk dibayar sebagaimana Dinas Kesehatan mengelola manajemen tentang oksigen, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu membayar satu kebaikan berupa nafas lega yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita sebuah pembelajaran, dan media belajar itu, media pembelajaran itu bukan dari manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak dijadikan sebagai sampel, hendak dijadikan sebagai contoh agar kita manusia yang berakal ini mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Adiyat bukan surat tanpa makna, tetapi surat yang benar-benar memberi makna yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang menggunakan cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang bagus.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita metode pembelajaran. Watilkal amsalu nadribuha linnas ma yaqiluha illal alimun. Allah Subhanahu wa taala membuat contoh-contoh. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan makhluk-makhluknya agar kita tidak hanya lihat begitu saja, tetapi kita melihat itu dengan pandangan tadabbur, dengan pandangan berfikir, dengan pandangan analisa, bahwa tidak ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di atas dunia ini, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya punya makna, semuanya ada manfaatnya, semuanya bisa dikelola oleh akal manusia ketika mereka mau tadabbur, ketika mereka mau berpikir, ketika mereka mau bertanya. Maka surat Al-Adiyat itu Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kepada kita semua. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah, orang penting negara ini, orang nomor 1 RI 1 mengucapkan sebuah patah kata, itu bermakna bagi bangsanya. Orang nomor 1, Bapak Presiden, berbicara sesuatu, jangankan di tempat yang resmi, pembicaraan di luar tempat-tempat resmi itu pun akan dicerna, itu punya makna tersendiri bagi bangsanya. Kalau pembicaraan Bapak Presiden bukan di dalam forum resmi yang bermakna, bukan di forum resmi saja punya makna, apalagi itu berada pada forum resmi, tentu memiliki pesan dan makna bagi bangsa dan negaranya. Adalah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Adiyat, menghadirkan benda makhluk yang bukan dari manusia, tetapi dari hewan, dari binatang, bahkan dari situ wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, dia berlari kencang sampai percikan kakinya itu. Bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada benturkan batu dengan batu, biasanya ada keluar percikan api, atau benturan besi dengan besi, benda keras dengan benda keras, biasanya keluar percikan apinya. Ini kalau kita membandingkan sepatu pada kuda dengan pasir padang pasir, ini dua benda yang memiliki kekuatan, punya elemen yang berbeda, sehingga itu tidak mungkin untuk bisa menghasilkan bara api, tidak mungkin bisa menghasilkan percikan api. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua, hentakan kuda perang, hentakan kuda, sampai begitu kerasnya hentakan itu di padang pasir sampai mengeluarkan bara api. Fal mughirati subha, dan itu terjadi bukan pada siang hari. Kalau siang hari mungkin unsur apinya kurang kelihatan kalau siang hari karena kalah cahayanya. Agar ini Allah Subhanahu wa taala buat supaya kita bisa cerna. Terjadi pada subuh hari. Fal mughirati subha, ia menerjang musuhnya di subuh hari, sehingga hentakan yang kuat itu mengeluarkan bara api. Fawasatna bihi jam'a. Ini cerita tentang kuda perang, makhluk yang tidak berakal. Dia tidak pedulikan tentang keselamatan dirinya. Dia masuk menerobos barisan-barisan musuh, barisan-barisan orang-orang yang ada di depannya. Dia tidak pikir, buat apa saya lari ke depan? Di sana kan ada kendaraan, di sana ada tank, di sana ada berbagai macam senjata. Bisa saja ketika saya maju ke depan, nyawa saya menjadi taruhannya. Tetapi kuda ini tidak pernah berpikir tentang itu.
Yang penting apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Kuda perang ini dikendarai oleh tuannya. Yang dia taati, yang dia pikirkan di situ adalah apapun yang diperintahkan oleh tuannya, maka dia tidak pikirkan tentang nasib dirinya. Dia akan lakukan sesuai dengan apa keinginan tuannya. Bayangkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pemilik kuda ini seberapa besarkah memberikan sesuatu kepada kuda tersebut? Hanya paling-paling memberi makan dari rumput-rumputan yang hijau. Bahkan ini sangat mungkin terjadi mendapatkan rumput yang hijau, sebab ini berada pada kisah padang pasir. Paling kalau hujan ditarik di bawah pohon, tidak lebih daripada itu. Tidak diberi kendaraan dia, tidak diberikan istri, tidak diberikan sesuatu yang lebih seperti mana yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kuda yang tidak berakal ini saja, ketika diberi perintah, diperintahkan oleh pemilik kudanya, oleh tuannya, dia mampu melakukan apa saja, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Tidak dikasih apa-apa. Apalagi kita yang manusia, kita dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemberian yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwa semua pemberian yang saya berikan kepada kalian wahai manusia, la ta'udu, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu, kalian kalau mau hitung-hitung pemberian Allah, la tuhsuha, tidak ada yang dapat menghitung semua kebaikan yang telah Allah berikan. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Apa komitmen kita? Apa pengabdian kita kepada Tuhan kita ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wait, salat." Masih ada yang kita sibuk dengan urusan kehidupan kita masing-masing. Allah perintahkan apa ini itu dan sebagainya, kita masih berfikir-fikir tentang bagaimana cara menjalankan. Bahkan bisa jadi apa yang telah kita tahu melaksanakannya, kita masih pikir-pikir, beruntungkah saya melakukan ini? Tentu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita membuat perbandingan nilai manusia dengan nilai hewan tersebut, itu adalah sebuah penghinaan terhadap bangsa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwa manusia adalah makhluk terbaik. Makhluk terbaik dalam penciptaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita belum juga mampu menjadi taat sebagaimana kuda yang hanya diberi makan dan diberi minum oleh tuannya. Dia mampu melakukan apa saja, bahkan nyawanya dia siap taruhkan. Bagaimana dengan kita hadirin mata Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini bukan tidak ada makna, tetapi memiliki makna pelajaran bagi kita semua. Bahwa hewan yang tidak punya otak, yang tidak punya berpikir yang sempurna, dia mampu mau yang dibuat, yang diperintahkan tuannya seperti ini, dia mau kerja. Tetapi kita oleh Tuhan kita yang sudah beri semuanya, belum punya anak, minta anak, dikasih oleh Allah. Belum punya istri, minta istri, dikasih oleh Allah. Bahkan lebih dari itu ada. Allahu Akbar. Belum punya kendaraan, kita minta kepada Allah, Allah kasih juga kendaraan. Allahu Akbar. Apa yang kurang dengan pemberian Allah sehingga kita masih berpikir-pikir untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya menjalankan perintah Allah itu adalah sebuah hal yang penting. Tetapi mempelajari bagaimana cara menjalankan perintah Allah itu juga adalah hal yang tidak boleh kita abaikan. Sehingga dalam puasa ini, ibadah puasa adalah ibadah yang berhubungan dengan waktu. Kesohihan dan kebenaran sebuah puasa seorang hamba ini tergantung, salah satunya adalah waktu yang digunakan untuk memulai dan kapan waktu harus berakhir pembelajaran, kapan harus berakhir nilai puasa itu harus dilakukan.
Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah. Artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sahur. Hatta yatabayyana, sehingga telah jelas al-khaytul abyad wal khaytul aswad. Dalam secara harfiah jelas, kelihatan, yang bisa dibedakan mana gelap, mana terang. Artinya sudah ada fajar itu ada dua. Bapak-bapak yang nelayan pasti lebih paham tentang iklim ini. Di tengah laut pasti kelihatan jam 3 subuh keluar terang. Tetapi bisa jadi dia hilang lagi terangnya. Itu namanya dalam bahasa fikih disebut dengan fadar kidhib, fadar yang bohongan. Dia muncul tapi hilang lagi. Yang berikutnya adalah fadar sodik. Dia muncul dan tidak lagi hilang. Muncul terus sampai matahari muncul. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kapan kita memulai puasa. Nah, jadwal imsakiyah. Jadi imsak tadi malam secara kata, secara harfiah, secara makna sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Putut Rahminto, ya, itu teman kita dari Yayasan Safora. Puasa ada saum, ada siam, ada satu lagi namanya imsak. Artinya saum, siam, imsak ini sama-sama artinya menahan. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah untuk menahan. Kapan kita harus menahan ini? Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran. Kalian mulai tahan untuk menjalankan puasa ini ketika yatabayyana lakumul khaytul abyad wal aswad. Jelas. Nah, kalau di jadwal di sini pasti azan subuh itu. Jadi azan subuh itulah batas terakhirnya orang sahur. Lah, bagaimana dengan jadwal imsak? Imsak itu adalah waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu waktu hati-hati. Yang belum makan, makan sudah. Yang belum sahur, sahur sudah. Yang belum merokok, yang belum tarik 1 batang, belum tarik 2 batang, yang belum tarik 3 batang, tarik sudah. Nanti pas azan dikumandangkan, baru itu kita mulai puasa yang sesungguhnya. Jadi kalau ada teriak imsak, ya kalau belum imsak, jangan sudah imsak, tidak lagi. Jangan, itu masih ada waktu untuk, masih ada 10 menit. Biasanya kalau sudah imsak, dari jadwal imsak itu masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, waktu 10 menit. Ini bukan dikarang, tetapi memang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Belum ada jadwal imsak. Jadi Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, saya mungkin akhirkan ceritanya sampai dengan hukumnya, baru kita selesai biar tidak terpotong maknanya. Pindah ke Madinah, di sana ada 2 tukang azan, yaitu Bilal bin Rabah dengan satu lagi sahabat yang buta matanya, Abdullah bin Ummi Abi Maktum. Ya, di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu an ja'ahul a'ma, telah datang seorang yang buta. Yang buta yang dimaksud adalah Abdullah bin Ummi Abi Maktum. Kalau azannya Abdullah bin Abi Maktum, itu artinya masih ada waktu kurang lebih 50 menit untuk sahabat yang lain membaca Al-Quran. Setelah bukan 50 menit, 50 ayat. Kurang lebih durasinya diperkirakan waktu 10 menit. Bacaannya sahabat, mungkin bacanya ayat-ayat pendek, sehingga bisa jadi waktu kurang 10 menit itu bisa capai 50 ayat. Dari situ kebijakan ulama Indonesia memberikan waktu hati-hati kepada kita semua. Waktu imsak itu waktu hati-hati. Yang belum makan, yang belum minum air, ya minumlah dulu santai-santai, jangan tergesa-gesa. Masih ada 10 menit. Kemudian summa atimmu siyam ilal lail. Kemudian menyempurnakan puasa itu sampai malam.
malam itu adalah terbenamnya matahari. Jadwal azan maghrib itulah waktunya untuk kita berbuka puasa. Kalau sekarang jadwal buka puasa jam 5.57 atau 58, maka jam 5.57 itulah waktu untuk kita berbuka puasa, sebab itu sudah masuk waktu maghrib. Kalau kurang bagaimana? Ya kalau kurang berarti bisa batal puasa kita. Kita punya alat deteksi tidak ada. Sudah dibantu oleh ilmu falakiyah Kementerian Agama untuk menghitung. Oh, jam sekian hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, pada posisi sekian matahari berada pada sekian. Oleh karena itu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperhatikan waktu. Karena ibadah itu ada hubungannya dengan waktu, maka waktulah juga harus kita pelajari secara bersama-sama agar untuk menjaga nilai ibadah puasa kita benar-benar maksimal, benar-benar sempurna, benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar harus didasari dengan cara yang benar. Kita punya niat puasa pada Allah, sudah benar niat kita, tapi caranya juga bermasalah, maka bermasalah pula nilai puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.